Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril Sandili, Stambuk C201-19003. Kami dari kelompok A Manajemen Pemasaran akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang mengolah informasi pemasaran untuk mendapatkan wawasan pelanggan. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama menilai kebutuhan informasi pemasaran, yang kedua mengembangkan informasi pemasaran, dan yang ketiga penelitian pemasaran. Yang selanjutnya, sistem informasi pemasaran itu atau yang biasa disingkat dengan MIS atau MIS itu terdiri dari orang-orang dan prosedur untuk yang pertama menilai kebutuhan informasi, yang kedua mengembangkan informasi yang dibutuhkan, dan yang ketiga membantu pengambil keputusan menggunakan informasi untuk pelanggan. Yang selanjutnya, MIS atau yang disingkat dengan Marketing Information System itu memberikan informasi kepada pemasaran, perusahaan dan manajer lain serta mitra eksternal seperti pemasok, pengecer, dan agen layanan pemasaran. Selanjutnya, karakteristik dari MIS yang baik yaitu apabila terdapat keseimbangan informasi yang ingin dimiliki pengguna dengan apa yang mereka butuhkan dan apa yang layak untuk ditawarkan. Kemudian untuk mendapatkan sistem informasi ini kita dapat melalui 3 cara, yaitu melalui data internal, yang kemudian bisa melalui marketing intelligence, dan bisa juga melalui marketing research atau melalui penelitian. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita melalui data internal yaitu database internal. Ini merupakan kumpulan informasi elektronik konsumen dan pasar yang diperoleh dari sumber data dalam jaringan perusahaan. Jadi ada sumber-sumber datanya kalau melalui database internal. Itulah materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Lisa Alvira, Stambuk C201-19046 akan melanjutkan presentasi mengembangkan informasi pemasaran. Marketing Intelligence. Marketing Intelligence adalah pengumpulan dan analisis sistematis dari informasi yang tersedia untuk umum tentang konsumen, pesaing, dan pengembangan di pasar. Mengembangkan informasi pemasaran. Marketing Research. Marketing Research adalah desain sistematis, pengumpulan, analisis, dan laporan data relevan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi organisasi. Mengembangkan informasi pemasaran. Proses marketing research. 1. Mendefinisikan masalah dan tujuan penelitian. 2. Mengembangkan rencana penelitian. 3. Menerapkan rencana penelitian. 4. Menafsirkan dan melaporkan temuan. Mengembangkan informasi pemasaran. Marketing research. Mendefinisikan masalah dan tujuan penelitian dibagi menjadi 3, yaitu 1. Exploratory research, 2. Descriptive research, 3. Causal research. Mengembangkan informasi pemasaran. Marketing research mengembangkan rencana penelitian dibagi menjadi 2, yaitu 1. Menguraikan sumber data yang ada, 2. Menjelaskan pendekatan penelitian khusus, metode kontak, rencana pengambilan sampel, dan instrumen untuk pengumpulan data. Mengembangkan informasi pemasaran. Marketing research mengembangkan rencana penelitian dibagi menjadi 2, yaitu 1. Data sekunder, terdiri dari informasi yang sudah ada di suatu tempat dikumpulkan untuk tujuan lain. 2. Data primer, terdiri dari informasi yang dikumpulkan untuk rencana penelitian khusus. Selanjutnya, secondary data. Di bagian pertama ada advantage, dibagi menjadi cost, speed, dan could not get data otherwise. Selanjutnya, design advantage, ada current, selanjutnya ada relevant, ada akurasi, dan impartial. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Nikartika Rahmatus, Stambuk C201-19013. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu Marketing Research, terdiri dari Planning Primer Data Collection, Research Approach, Contact Methods, Sampling Plan, Research Instrument. Slide selanjutnya ada penelitian observasional, melibatkan pengumpulan data primer dengan mengamati orang, tindakan, dan situasi yang relevan.
Yang kedua ada penelitian etnografi, melibatkan pengiriman pengamat terlatih untuk menonton dan berinteraksi dengan konsumen di lingkungan alami mereka. Slide selanjutnya ada pendekatan riset, yaitu survei riset atau riset survei adalah metode yang paling banyak digunakan dan paling baik untuk informasi deskriptif, terdiri dari pengetahuan, sikap, preferensi, dan perilaku pembelian. Selanjutnya ada fleksibel, orang bisa, tidak bisa, atau tidak mau menjawab, memberikan jawaban yang menyesatkan atau menyenangkan, masalah privasi. Slide selanjutnya ada penelitian eksperimental, paling baik untuk mengumpulkan informasi kausal, hubungan sebab akibat. Slide berikutnya ada focus group, terdiri dari 6 hingga 10 orang dengan moderator terlatih. Dan yang kedua tantangan, terdiri dari mahal. Yang kedua sulit untuk menggeneralisasi dari kelompok kecil. Yang ketiga konsumen tidak selalu terbuka dan jujur. Slide selanjutnya ada contact methods. Yang pertama online marketing research, yang kedua internet survey, yang ketiga online panels, yang keempat online eksperimen, yang kelima click stream data, yang keenam online focus group. Berikutnya ada advantage, terdiri dari low cost, speed, high response rate, good for hard to reach group. Yang kedua ada disadvantage, terdiri dari restrict internet access dan not sure who is answer. Yang selanjutnya ada sampling plan. Sampel adalah segmen populasi yang dipilih untuk riset pemasaran untuk mewakili populasi secara keseluruhan. Yang pertama, siapa yang akan disurvei? Yang kedua, berapa banyak orang yang harus disurvei? Yang ketiga, bagaimana seharusnya orang-orang dipilih? Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainaya Al-Fatihah Sutrisno, Stambuk C201-19026. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya, yakni Yuni Kartika, mengenai mengembangkan informasi pemasaran, marketing, riset, sampling plan. Pengertian sampel sendiri merupakan segmen populasi yang dipilih untuk riset pemasaran untuk mewakili populasi secara keseluruhan. Ada beberapa contoh pertanyaan di dalam sampling plan. Yang pertama, siapa yang akan disurvei? Yang kedua, berapa banyak orang yang harus disurvei? Yang ketiga, bagaimana seharusnya orang-orang dipilih? Marketing research instrumen riset kuesioner terdiri dari paling umum, dikelola secara langsung melalui telepon atau online. Yang ketiga fleksibel, dan yang keempat perhatikan cara kerja dan urutan pertanyaan. Marketing research instrumen riset kuesioner terdiri dari dua. Yang pertama pertanyaan tertutup, di mana pertanyaan tertutup merupakan mencakup semua kemungkinan jawaban dan subjek membuat pilihan di antara mereka, seperti berikan jawaban yang lebih mudah untuk ditafsirkan dan ditabulasikan. Kemudian yang kedua pertanyaan terbuka, di mana pertanyaan terbuka memungkinkan responden menjawab dengan kata-kata mereka sendiri, seperti berguna dalam penelitian eksplorasi. Marketing research instrumen riset terdiri dari checkout scanner, people meter, neuromarketing, mechanical device. Marketing research yang ketiga menerapkan rencana penelitian terdiri dari mengumpulkan informasi, memproses informasi, dan menganalisis informasi. Yang terakhir, interpreting dan reinforcing the findings terdiri dari interpretasikan temuan, yang kedua buat kesimpulan, dan yang ketiga laporkan ke manajemen. Sekian pemaparan materi dari kelompok A, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.